Oke, selamat malam semua teman-teman. Hari ini kita akan mewawancarai warung penyetan dan bakaran Bu Mina. Jadi di sini kita akan mewawancari ownernya untuk melihat gimana usaha mereka berjalan. Terima kasih. Baik, selamat malam Mas. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Frans Tomo Purnatua Marbun dan di samping saya ada Cicin Insan Syagian. Dan saya Iksan Prananta. saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Saya Clara. Saya Riko Bahri. Sebelumnya atas Mas siapa dan usaha apa yang sedang dijalankan Mas? Oke, saya dengan Saifuddin, panggil aja Udin kalau ketemu di jalan, Udin, ya, biar enak gitu Ya, kan. gitu. Ya untuk saat ini hanya karyawan sih sebenarnya, cuma kan karena kebetulan bosnya pasrah ke kita semua dalam hal ini untuk pengoperasian warung gitu kan. Oh, ya. Jadi untuk persoalan belanja apa segala macam kita yang handle sama-sama gitu kan dengan Dipercaya lah. iyalah gitu. Tapi bukan cuma saya saja, 4 orang karyawan sini semua sudah dipercayain begitu. Untuk Masnya udah berapa lama kerja sini Mas? Kalau saya sendiri alhamdulillah lumayan lama, sekitar hampir mau 2 tahun. Angkatan ketiga kayak kedua. Angkatan ketiga. Cuma di antara yang 4 itu saya yang lebih lama dengan teman saya, selisih berapa hari cuma itu. Terus ini Mas, mengenai usaha ini Mas, awal mula terbukanya usaha ini Mas? Tahu, Mas? Ya awalnya kan bos saya itu kan memang orangnya ini kan aktif di dunia kuliner. Oh, dunia kuliner ya. Pertama kali buka di Semarang. Oh, di Semarang. Di Semarang kemudian geser ke Jogja karena kemungkinan kurang maksimal di sana mengenai konsumen juga dan segala macam lah, harga kemudian gitu kan. Oh, makanya pindah Pindah ke Jogja karena berhubung di Jogja ini memang katanya kota kuliner, juga konsumennya bagus gitu kan, dari kalau maksudnya harga juga murah-murah, jadi kita standby di Jogja gitu. Terus itu Mas, langkah-langkah membuka usaha ini gimana Mas? Ya langkah awalnya berdirinya kan ini sekitar kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun lah 4 tahun, itu 5 tahun. jalan ya. Itu kurang lebih ya. Kita sama awal membuka usaha itu ya memang ya anggaplah kata kasarnya itu setengah mati. Memperjuangkan gitu kan, mencari pelanggan, kemudian untuk mengikat konsumen biar merasa puas, itu kami memang butuh perjuangan karena memang tidak ada di dalam dunia usaha itu yang tidak membutuhkan perjuangan dari awal gitu kan, termasuk kemudian berambat ke online gini kan, aplikasi. Awalnya memang kita susah payah tapi lambat laun gitu kan, karena kami bermodal percaya diri. Iya. Bahwasannya tetap percaya kepada pasti ada orang lapar gitu kan, dan di antara orang yang lapar itu pasti ada yang merasa puas gitu kan. Akhirnya kami kemudian mengikat itu, artinya selalu bikin nyaman itu, memprioritaskan lah. Iya. Itu kan bahasa anunya. Akhirnya kami sampai saat ini ya alhamdulillah. Kemarin juga kan saya menanya-nanya kepada konsumen, alhamdulillah puas gitu kan. Iya. Makanya kami selalu menjaga itu. Begitu Mas kira-kira. Terus Mas, usaha ini ada nggak bermitra dengan, misalnya ada kerjasama gitu Mas sama usaha lain gitu? Untuk sejauh ini tidak ada. Oh, nggak ada Tidak ada kerjasama kerjasama dengan
apa istilahnya resto lain, Iya, gitu. tidak ada. Kami memang berdiri independen gitu kan. Gitu ya. Kalau dengan pihak aplikasi seperti Shopee dan Grab kami bermitra dengan Oh, dia. iya. Gitu. Nah ini Mas, ini yang saya tanyakan ini Mas. Iya. Tantangan terbesar di usaha ini apa Mas? Oh, tantangan terbesarnya ya tadi itu yang saya katakan, bahwasannya memang menjaga konsumen senyaman mungkin itu. Oh, iya, Tidak iya. ada lain tantangannya. Karena semua berpusat di situ kan. Apapun Iya, itu di konsumen ya. Di konsumen, persoalan rasa, persoalan pelayanan gitu kan. Iya. Itu semua berpusat di konsumen. Itu tantangan Itu terbesarnya. tantangan terbesar, ya. Nah, terbesarnya. Kemudian ya saya pikir tidak ada. Memang tantangan berusaha ini memang di konsumen itu sendiri, karena semua aspek-aspek dalam usaha itu kan ya tadi terkait rasa, kenyamanan, harga, kemudian kan semua itu letaknya di konsumen. Karena begini, percuma ada konsumen yang merasa nyaman kemudian harganya mahal gitu kan. Betul. Kemudian ada juga konsumen yang merasakan yang merasakan harga murah cuma tidak sesuai dengan ekspektasi umpama gitu kan. Iya, betul. Menu-menunya gitu kan, ya kan percuma. Jadi ya semua disitulah di konsumen itu. Bagaimana kita kemudian merawat dan menjaga konsumen. Jangan banyak-banyak, 3 orang aja. Kalau tiap hari lapar makan ke sini kan luar biasa gitu kan. Intinya itu di dalam. Berarti kuncinya di konsumen. Kuncinya ya, Mas? di konsumen gitu kan. Selanjutnya Mas, saya mau tanya nih Mas. Iya. Tadi kan dari cerita Mas, untuk saat ini bisnisnya udah cukup sukses lah. Iya. Alhamdulillah sudah cukup sukses. Alhamdulillah. Kira-kira Mas, selama 4 tahun berjalan, kegagalan apa yang pernah dirasakan Mas, atau mungkin dari warungnya sendiri, dan kira-kira pelajaran apa yang bisa Mas dapat dari kegagalan yang udah pernah terjadi itu? Mengenai hal itu ya mohon maaf ya, karena saya tidak kemudian bergabung selama 4 tahun itu penuh. Saya juga tidak bergabung, saya cuma hanya 2 tahun. Gagal ini dalam hal kecil saja ya, karena kalau dalam hal besarnya, dalam konteks besarnya kegagalan warung ini, saya pun mohon maaf sebesar-besarnya, saya kurang paham. Cuma kalau dari Ya, hal yang kecilnya hal kecilnya itu di online terkadang, karena bagaimanapun ini kan yang memproses manusia gitu kan. Iya. Mesin saja bisa gagal. Iya. Gitu kan. Ada sih kemudian hal-hal yang kecil yang bisa anggap saya ini sebuah kegagalan juga, meskipun hal kecil kan gitu Iya. kan. Ya kritik dan saran, kritik membangun dari konsumen itu ada. Dan kami selalu merasa gagal karena kami harus selalu menjaga kan. Betul. Sekecil apapun kegagalan tetap kami catat dan kami jadikan pelajaran. Ya, sama seperti menu juga. Ya, terkadang bumbu ada yang meleset, tidak sesuai SOP gitu kan. Itu adalah sebuah kegagalan bagi kami, karena ya mustahil lah tidak ada kegagalan di dalam dunia usaha gitu kan, meskipun sekecil apa itu gitu kan. Jadi saya rasa yang kami rasakan cuma kegagalan itu. Kritikan itu ya, nah, menunya kok kayak gini, sambalnya menunya kok meleset sekarang, kemudian sambal kok agak berubah rasanya. Itu kan kegagalan pada saat itu kan, dan itulah kemudian kami menjadikan itu sebuah pelajaran, bahwasanya memang harus hati-hati mengelola makanan menu itu gitu. Oh iya, berarti itu kegagalannya dari pekerja lah ya Mas? Iya. Dari cara Mas Iya. Kira-kira kalau misalnya menurut dari pekerjanya lah Mas, karena Mas pekerja kan, kira-kira kesuksesan gimana ya? Bagaimana cara Mas mengukur kesuksesan dari warung ini Mas? Misalnya entah ketika konsumennya bilang, ternyata makanannya enak banget, atau dari segi mana gitu Mas? Kira-kira Mas mengukur kesuksesan itu, iya. tolak ukurnya ya. Oke, begini, di setiap pengusaha gitu kan, baik besar maupun kecil kan mempunyai
tolak ukur yang berbeda. Saya kira seperti itu. Mau pembisnis manapun gitu kan, ada yang kemudian seorang pembisnis itu mengukur tolak ukurnya kesuksesannya dia, karir usahanya dia sukses. Ini kalau kami kan beda juga gitu kan. Ya kalau tolak ukur kami kesuksesan dalam usaha ini tetap tidak jauh dari konsumen sih. Artinya kesuksesan itu kalau kami ya, prinsip kami dalam tolak ukur kesuksesan itu hanya satu. Kemudian hanya kemudian tetap ketika konsumen itu sendiri merasa puas, kemudian merasa dia bahagia, senang makan di sini, itu adalah pencapaian luar biasa bagi kami. Artinya itulah kesuksesan yang nyata bagi kami. Kalau mengukur kemudian omset gitu kan, ada juga yang kan pembisnis itu mengukur tingkat kesuksesannya dari omset. Saya pikir ini manusia gitu loh. Manusia itu tidak akan pernah merasa puas dengan pencapaian itu. Pasti tetap masih kurang dan kurang. Lah kemudian saya ambil bijaknya sajalah gitu kan. Yang saya katakan tadi, kembali pada yang saya katakan tadi, bahwasanya tolak ukur semua pembisnis ini kan berbeda-beda gitu kan. Ya kalau kami ya hanya tetap apa yang dirasakan konsumen pada saat dia masuk warung sini, menikmati hidangan di sini, itu merasa puas dan balik dia bahagia karena sudah makan masakan yang dia makan itu puas. Itulah tingkat kesuksesan bagi kami. Gitu aja. Untuk yang lebih tinggi nggak ada. Pikir itu akan lebih jauh lagi karena manusia ini kan kurang terus, tidak akan pernah merasa puas gitu kan. Nggak ada habisnya. Dalam hal itu aja. Tetap dikonsumin kalau kami sendiri. Karena makanya bos itu kan menekankan bahwasannya kalau ada orang yang mau pesen pakai chat gitu kan, pakai telepon, suruh cepat diangkat, jangan cuma hanya kemudian dilihat, dibaca ataupun dibiarkan pada saat nelpon. Itu adalah salah satu ya gimana lah, artinya tidak ada pelanggan yang kemudian yang mau ditirikan gitu kan, artinya mau cepat dilayani. Ya itu tetap bos itu menekankan bahwa pelayanan terhadap konsumen itu adalah prioritas yang pertama gitu. Saya juga mau nanya Mas, gimana sih cara Mas atau peran karyawan yang lain lah untuk menjaga kebersihan selama proses produksi? Karena kan sebagai konsumen yang utama dari kita itu ya mau seenak apapun kalau makanannya ada kotoran kan kita gimana juga mau makan gitu kan. Jadi gimana dari Mas atau para karyawan lain untuk tetap jaga kebersihan nih buat para konsumen? Ya kerjasama antara karyawan, artinya adanya kekompakan. Jadi karena di setiap pekerja, waktu bekerja shiftnya lah, tetap dia kan berhubungan, artinya berkelanjutan dalam waktu operasi itu. Artinya kalau kemudian yang si pagi lalai terhadap suatu menu, itu kan tetap berdampak kepada yang shift malam gitu. Di shift malam ini kemudian ada ketidakpantasan dalam hidangan, artinya apalah gitu kan ya, tetap berkesinambungan pada pagi, dan pada akhirnya titik temunya nanti tetap berpengaruh besarnya itu pada warung. Nah, kami cara menjaganya kami tetap selalu kekompakan, komunikasi dengan rekan kerja. Itu komunikasi itu tetap terus karena kita itu berkesinambungan, efeknya tetap ke yang selanjutnya, terus yang ke selanjutnya, terus begitu. Makanya kami tetap dengan komunikasi itu, harus kekompakan kemudian komunikasi begitu. Di warung ini ada nggak Mas kayak inovasi kita mau buka menu baru nih besok, atau kita punya alat yang spesial nih buat makanan yang buat makan, misal tadi saya makan Chris Bar kan, saya rasa ini enak nih. Apakah ada alat tertentu yang dipakai buat meningkatkan rasa dari si makanan tersebut? Enggak ada sih. Untuk alat-alatnya cuma ya bakaran-bakaran biasa umum seperti yang lainnya. Cuma mungkin karena bumbunya yang berbeda. Kalau Chris Bar itu kan karena pakai olesan gitu kan. Itu yang membuat mungkin ada perbedaan di antara yang lainnya gitu kan. Di warung-warung lain kalau Chris Bar seperti ini ya kemudian kami hanya memakai bumbu gitu kan.
bumbu oles itu sendiri yang mungkin enak. Tapi serius enak kan? Enak. Asli. Terima kasih. Nah, di sini Mas saya mau menanyakan tentang pemasaran. Nah, Mas kan biasanya pemasarannya melalui media sosial. Ya, betul. Nah, media sosial yang paling efektif bagi usaha Mas itu apa? Semua Yang sering digunakan lah, Mas. Yang Yang sering digunakan. untuk memasarkan. Iya, memasarkan. untuk Apa ya? Ya, saya pikir antara WA, terus Facebook, Instagram, Berarti hampir semuanya. hampir digunakan. semua kami menggunakan itu. Karena memang ya sekarang kan apa ya? Zamannya memang elektronik. Jadi bagaimana kita harus bisa memanfaatkan itu, sosial media itu. Nah, kami di situ pemasarannya. Selain pemasaran secara langsung gitu kan, kita taruh menu-menu baru, pada akhirnya offline gitu, mahasiswa ini tertarik dengan adanya menu itu gitu kan, ya itulah. Selain di sosial media, kami juga memasarkan dengan cara yang seperti itu. Cuma ya kalau mengenai sosial media itu pemasaran kami semua pakai. Strategi dalam pemasarannya Mas. Strategi dalam pemasaran, ya Biar lebih banyak yang beli gitu. oh gitu. Kalau mengenai strategi itu ya saya tidak apa ya, luar pikiran itu strategi itu. Terkadang begini, hanya saja kemudian kami strateginya itu tetap ya dirasa itu. Balik kerasa lagi. Iya, strateginya itu balik ke rasa lagi. Kalau rasa mereka puas gitu kan, ya mereka, saya yakin aja bahwasanya itu dia akan kembali gitu aja. Kalau mereka merasa puas, konsumen merasa puas, mereka pasti balik lagi. Itu aja strateginya sih. Siapa tahu ada yang kayak edit foto yang bagus gitu, atau buat video-video yang sinematik gitu. Kan karena kalau media sosial kan strateginya online kan. Betul. Nggak bisa mereka rasakan. Oh, Mungkin iya. kata-kata yang indah gitu. Ya, dimana kami ada kesempatan dapat promo dari pihak aplikasi, itu juga bagian dari strategi sih. Cuma untuk kalau kayak video-video itu kami tidak menggunakan itu. Jadi di mana kemudian ada kesempatan promo, kami ikut dan kemudian kami tetap sebarkan di sosial media itu. Akhirnya dengan ada promo itu, konsumen tertarik datang untuk makan ke sini. Akhirnya merasa nyaman, lepas promo mereka balik lagi. Itu saja sih. Iya. Itu bagian dari strategi juga, iya. Kita memanfaatkan promo itu. Benar kata Mbaknya tadi, kalau di sosial media kita tidak dapat merasakan gitu. Itu aja strateginya. Jadi Cak, bagaimana mengelola keuangan di penjualan ini? Kalau yang mengelola itu hanya bosnya aja. Bosnya yang mengelola semua. Cuma kami kan hanya diberi kebebasan untuk ya belanja gitu kan, apa yang terkecil pada saat itu, kebutuhan pada saat operasional berjalan, pada saat si berjalan kemudian ada yang kurang apa, itu kami yang beli gitu. Mengenai keuangan semuanya bosnya yang mengatur. Termasuk pada sewa-sewa gitu kan, sewa ini itu ya bosnya semua itu. Kami cuma hanya ada kekurangan kecil gitu, kami jalan untuk belanja, itu aja, mengelola itu aja. Dalam hal pembukuan Cak, pakai apa aja? Misalkan pakai laptop entah apa? Oh enggak, kami enggak pakai itu ya, karena kecil begini kan. Pakai ini aja, laporan aja. Enggak, cuma langsung laporan di aja, di HP aja, itu aja. Jenis transaksinya Cak, QRIS atau cash gitu? Oh ada juga di sini. Ada ya? Jadi ya karena itu juga jadi kemudahan buat konsumen kan, ketika memang tidak bawa uang cash, jadi dompet elektronik itulah berguna gitu kan. Tetap pakai cara dua-duanya. Gitu. QRIS dengan ya bayar langsung gitu. Terus saya mau tanya, apa yang menurut Anda menjadi faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan sebagai pengusaha?
mungkin ada tips dari Bisa diulang? yang menurut Anda menjadi faktor terpenting Oh ya, dalam mencapai kesuksesan sebuah usaha. Saya tidak mempunyai jawaban lain. Hanya tip ini yang kemudian selalu teman-teman pakai jika nantinya keluar gitu kan, mau buka usaha. Hanya kepuasan konsumen itu adalah kunci. Kalau kami begitu memang, itu adalah kunci. Karena tanpa konsumen kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kesuksesan itu. Yakinlah. Siapa kalau nggak ada yang mau beli? Memang dikonsumen. Itu kalau kami. Tetap dikonsumen itu adalah faktor utama itu. Yang paling utama itu aja. Gitu. Terus mungkin ada nasihat dari orang lain, entah itu dari orang penting yang ada di Indonesia ini, entah pengusaha lain yang besar itu, pengusaha besar yang memiliki usaha besar, mungkin ada kata-kata dari mereka yang pernah sampean dengar dan sampean terapkan saat ini sebagai pesan lah untuk kita yang akan membuka usaha itu nanti. Pesan dari mereka mungkin ada. Tidak ada sejauh ini. Iya. Belum ada. Belum ada. Dari bos bosnya. sendiri kan? Bos Ya. sendiri. Kalau Pesan dari dari bos itu. kalau dari bos itu ini tetap titik ininya tetap kepada konsumen. Artinya kalau ada ya tadi itu dari bos itu hati-hati untuk mengelola makanan. Kemudian ya apa seperti nasi kurang matang, bumbu meleset, itu dari bosnya ya ini ya. Hati-hati karena bagaimanapun tanpa kepuasan konsumen kita tidak akan jadi apa-apa katanya. Itu aja nasihatnya. Termasuk suatu saat nanti kalau mau buka usaha sendiri ya tetap harus jaga itu aja katanya gitu. Itu nasihat dari bos gitu, dari atasan gitu. Terlepas dari kemudian usaha yang lain, pengusaha yang lain itu sejauh ini tidak ada, belum kami dapat gitu kan. Oh, mungkin Mas cukup sekian wawancara hari ini dan kami mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama, atas sama-sama. sharing pengalaman tentang membuka usaha. Semoga juga bermanfaat bagi kami sebagai anak muda.